Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahim Karangjati 2 Bangun Jiwa, ini kan sebuah jiwa Karangjati 2 Bangun Jiwa Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para pengurus Masjid Baitur Rahim, segenap panitia penyelenggara pengajian Isra Mi'raj malam ini. Tak lupa para pepunden, para bini sepuh, saya ingkang sampun sepuh sangat. Pinten sing sepuh sangat. Boten ingkang dereng patos sepuh. Saya panjenengan ingkang lenggah wonten ing ruang iktikaf ini maupun yang lenggah ten sayap kanan kidul, ten sayap kiri utara. Saya panjenengan sedaya ingkang sampun pikantuk lendetan. Menapa dene ingkang boten pikantuk lendetan. Saya panjenengan kang sampun slonjor. Apa dene rong lonjor? Ana sing rong lonjor. Pokoknya semuanya yang hadir malam ini adalah wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Amin. Tadi sambutan Pak Guru jebul nang guru yo napa? Kali-kali tembok, Masya Allah luar biasa. Jadi ini enggak sisip dari undangan yang saya terima. Wah, besok juga hadir sekitar 2000. Amin. Ternyata memang betul yang di dalam ini 1000, yang di luar teras kanan kiri belakang itu jebule 1000 juga. Di rongeng genep. Dan ini adalah satu awal yang baik. Saya yakin kalau besok BKM mengadakan kegiatan-kegiatan lagi, pasti yang hadir lebih banyak. Amin. Amin. Itu semangatnya begitu, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, maunah untuk kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam suasana majelis yang diberkahi oleh Allah. Amin. Sekarang kami ini ulah benar tanggung. Karena Allah itu akan mencatat ketika seseorang itu mau menuju majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis-majelis ta'lim semacam ini, Allah janjikan Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang tindak dan majelis taklimnya ini sejak sebelum mengangkat kaki keluar dari rumah, wis diampuni. Amin. Menang meneh. Sing menang iki jowo apa lagi? Lalu Kanjeng Nabi ngendika man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu semacam ini, maka dia akan diberikan ganjaran jihad fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji, ngantos panjenengan semua pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Jadi panjenengan wonten mriki ini sedang berjihad menegakkan agamanya Allah. Jadi kalau kira-kira nih nanti misalnya suatu saat ada di majelis pengajian ada yang meninggal dunia, maka meninggal dunia ini itu hukumnya syahid. Syahid meninggal dunia pas di masjid dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Monggo panjenengan besok boten tanda-tandane wong ajeng wafat. Saking mriki pun ketinggal.
Tanda-tanda nih wong ajeng wafati siji golek lendetan. Diteni wae iku sapa sing wafat dhisik mesti sing lendetan. Ondo sing nomor 2 niku selonjor. Ondo sing ditarik ngene. Nek selonjor urung marung biasanya terus roh lonjor. Nah, ngene iki. Nek roh lonjor iki urung marung biasanya becari nyaman iki terus sing siji ditumpake tuing. Angger ngene iki mesti terus awak niku terus mengleng. Angger wis awak mengleng wis langsung dhuwur ketarik ciut. Pun genah niku ajeng bapak. Yang kedua, salawat serta salam monggo selalu kita sanjungkan untuk baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah dinul Islam, membawa risalah yang kemudian tercermin, teraktualisasi dalam rukun Islam yang diawali dengan 2 kalimat syahadat. Maka barang siapa telah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka semua amal baik yang dilakukan diangkat derajatnya menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu pasti mengandung 2 indikator, Bapak. Indikator pertama pasti akan menambah ganjaran. Nomor 2 pasti akan menggugurkan dosa. Coba. Itu pasti amal soleh. Dan itu hanya diberikan pada umat yang percaya, yakin, beriman pada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Jadi ganjaran umat Nabi Muhammad ini spesial, tidak diberikan pada umat nabi-nabi yang lain. Mereka itu kalau beramal, walaupun itu amal soleh, menghitung siji apa anane. Nah sementara kita ini dilimpahkan dengan pelipat gandaan ganjaran, Bapak Ibu. Kalau mau tong mriko ningali sandale jejer piring-piring. Saya terus membayangkan kaki yang menggunakan sandal sing jejer-jejer niku, Masya Allah. Karena semua malaikat itu rebutan lajeng nyatet bekas-bekas telapak kaki panjenengan. Ketika menuju majelis ilmu, mereka berebut. Aku wae sing nyatet, aku wae, rebutan mereka. Ini calon ustaz ini. Ya ini Bu. Ustaz sekolah jadi 2. Jadi terus akhirnya apa? Malaikat itu mencatat ketika melangkah kaki kanan maka akan ditambah ganjaran, melangkah kaki yang kiri digugurkan dosa, tambah ganjaran gugur dosa, tambah ganjaran gugur dosa. Pilih mantap atau pilih kringkong yang ngarep TV? Pilih mantap. Kalau tahu ganjarannya, betul? Dan yang semua orang ngerti ya santai-santai mah, mbok PKM umum ke kaya ngopo kegiatan apa, awas apa tetap pilih kringkong yang ngarep TV. Soalnya tidak tahu ganjarannya. Mongko le ngerti ganjaran karo ora ki nek ngaji, betul? Ini mah pentingnya kita majelis taklim itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang malam ini spesial. Oke, foto kuda. Enam fotonya apa 6 asli ini, Bu? 6 foto nek karaoke biar keluar 11 ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini tuh ternyata memang panitia malam ini panitia yang luar biasa cermat. Sampai Ustaz ditakoni, "Wangi pesak rujukan nopo? Nopo mik air putih saja, nopo teh, nopo kopi, nopo cendol, nopo dikompet." Aku ditakoni ning BI. Tak kira wah cukup saya air putih saja, Bu. Ning nek entuk ngarani ya paling malah apa susu jaya. Masya Allah ternyata iki sini apa? Susu jaya Pak. Wah ketuaan BKM luar biasa.
ada ini susu jaya ini Pak kami gudang nggak lupa nenek teman ya aku senang Masya Allah luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini tema kita apa Pak Ketua? Jadi ini saya tak mau aja ini. Mari jadikan Isra Mi'raj sebagai refleksi dalam memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Pasti. Saya katakan pasti. Karena ketika Rasulullah itu memasuki bulan Rajab selalu mengumandangkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini menggambarkan satu refleksi Bapak Ibu, di mana Rasulullah sudah mempersiapkan diri di bulan Rajab, di mana hadir sebuah anugerah buat umat Islam. Yakni apa? Perintah sholat untuk umat Islam, bukan untuk Nabi. Dan Nabi was didhawuhi sholat. Begitu diangkat jadi Nabi wajib sholat. Bahkan ada sholat yang menurut kita sunnah itu bagi Nabi wajib. Contoh sholat malam. Sholat malam itu bagi kita sunnah Bapak Ibu. Tapi bagi Nabi wajib. Itu beratnya Nabi. Jadi ada sesuatu yang kita itu hukumnya sunnah, tapi bagi Nabi itu diberikan hukum wajib. Nah maka anugerah ini sejak dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah, wahai Muhammad, aku perintahkan pada umatmu untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi niku mau mboten tahu protes. Nabi itu selalu taat kalian Gusti Allah. Nggih namung matur sendika ya Allah. Terus beremudeng sampai ke langit keempat itu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu terlihat meneteskan air mata, nangis Nabi Musa. Lalu ditanya sama Rasul, kenapa engkau menangis wahai Musa? Aku menangis karena merasakan menyesali diri, getun, tapi sekaligus bangga. Kenapa sepeninggalku ada nabi yang jauh lebih muda, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa sampai dipanggil oleh Allah, menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang membuatku bangga. Sepeninggalku, anak turunku, ternyata ada satu nabi yang muda, tapi diberikan kesempatan sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana tidak? Kenapa Rasulullah itu bisa sampai nembus ke Sidratul Muntaha? Sedangkan Jibril alaihissalam ketika mengantar Rasulullah SAW dari langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat ketemu Nabi ini, pentok di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Pun di situ Jibril matur, ya Rasul, cukuplah aku mengantar engkau sampai di sini. Aku nggak sanggup lagi untuk mengantar lebih tinggi lagi. Silahkan engkau menghadap Allah dengan kesendirianmu ya Rasul. Loh, kenapa Jibril? Kenapa engkau nggak mengantarku ke sana? Aku nggak sanggup ya Rasul. Andaikan aku paksakan diri mengantarmu, pasti diriku akan hancur. Karena dulu aku dicipta oleh Allah di sini, kata Jibril. Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu dicipta oleh Allah tentang lapisan langit ketujuh, mentok, reson enggak meneng. Loh kenapa Rasulullah Muhammad SAW kok bisa sampai ke Sidratul Muntaha? Dasarnya surat Al-Insan ayat 1. Dalilnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insan hinun nadbahan lam yakun syai'an madhura. Telah datang atas insan yang ia ketika itu hidup, tapi di masa itu dia belum bisa dikenali sebagai sesuatu, apalagi disebut manusia. Bukan, karena waktu itu sifat manusia yang dicipta oleh Allah
masih diwujudkan dalam bentuk ruh, alusan ruh. Nah, ruh yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicipta oleh Allah langsung dengan tangan Allah, itu adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka ini mumpung kula ketemu kali panjenengan, supaya nanti panjenengan itu lebih ya lebih dimuliakan oleh Rasulullah ketika di yaumul kiamat. Ketika sekarang berwudu, wudu ini nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Jangan main-main soal ini, jangan kita sepelekan soal wudu. Kenapa wudu kita harus sempurna? Kenapa wudu kita ini kok diperintahkan, disyariatkan kita syaratnya sholat harus berwudu dengan sempurna? Caranya menyempurnakan bagaimana? Diawali dengan niat yang lurus. Lalu kita melaksanakan wudu itu dengan tertib, ya, tertib urutannya. Lalu dengan apa? Dengan tumakninah. Setelah tumakninah kita sempurnakan. Nah, sempurnanya wudu itu antara lain Bapak Ibu, ini harus dibasuh sampai di sela-sela jari tangan ini dibasuh. Jangan mau nyekungkung ini terus yuk. Ini harus di sela-sela, di sela-sela jari, dan termasuk sela-sela kaki. Nyun sewu, ini sering kita lupakan. Jadi di sela-sela kaki ini kita bersihkan juga, kita basuh. Tapi kebanyakan kita kan hanya membasahi kaki, iki kerang, terus ikilah dipantur kayak ini, malah saya ada kemandi. Cuma dibasuh, tidak dibasuh. Ternyata itu Bapak Ibu nanti akan menolong kita ketika besok kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu bukannya api neraka itu sudah kesusun jemput umatnya Muhammad ini, terutama umat Muhammad surat nglakoni syariat yang penuh dengan keutamaan. Ini neraka jahanam itu sudah bergemuruh, jaraknya 500 tahun perjalanan, wes krungu gemuruhnya. Wujudnya geni rongket, gemuruhnya itu sudah saya sudah. Nabi tanya sama Jibril, itu suara apa? Itu suara gemuruhnya jahanam. Loh, emang mau kemana? Ya mau ke sini. Loh, saya sudah. Iya. Loh, dia mau apa Jibril? Mau membakar. Sopo sing dibakar? Umatmu. Loh, kok umatmu sing dibakar ngopo Jibril? Sebab umatmu ini sudah banyak diberikan kesempurnaan pahala, kesempurnaan nikmat, ning isih akeh sing do meninggalkan dan mengabaikan nikmat-nikmat Allah. Maka jahanam ini sangat-sangat dendam pada umatmu. Makanya apa? Benar, semakin dekat api jahanam itu sudah gemuruhnya luar biasa. Semakin dekat Rasulullah panik, Rasulullah bingung pada waktu itu. Terus akhirnya apa? Semakin dekat, Jibril itu memberikan satu mangkok air. Air itu kemudian disiramkan Rasul, siramkan ke api itu, siramkan, api langsung padam, mati. Rasulullah tanya, ini air apa ini Jibril? Kok dahsyat sekali khasiatnya? Itu ya Rasul, itu air dari air mata umatmu yang bangun malam sholat tahajud karena rasa saking takutnya kepada Allah sampai ia meneteskan air mata. Tak tadahi Rasul, tak tadahi, tak kumpulkan. Dan tangisan karena takut kepada Allah itulah yang bisa memadamkan api jahanam, sehingga umatmu seluruhnya jadi selamat dengan berkat air mata umatmu yang bangun di sholat tahajud. Subhanallah. Mengucapkan carito, begitu api itu padam, kan masih banyak bara api yang di situ
mawone isih ting tlecek, isih antero lantai pada maksa. Padahal bara itu kalau sampai kaki seseorang menginjak, nyet ngoten niku. Ini langsung bus mendidih sampai otaknya. Bubuk. Otaknya mendidih, padahal tidak ngomong. Siapa yang melindungi itu? Ternyata bekas air wudhu kita yang ada di kaki sampai sebatas mata kaki ini. Ini ternyata yang melindungi dari sengatan bara api jahanam di padang mahsyar. Belum lagi nanti yang apa kita itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan bahwa sengatan matahari itu nanti hanya sejengkal di atas kepala kita. Terus langsung batin, aku kan mau jengke, aku kan sandeli, kan bersih dur. Oh, besok itu Bapak Ibu, kita ini dibangkitkan dalam keadaan tinggi yang sama, dhuwure podo, dedek piadeke podo, setara dengan apa tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu sekian ini gitu, Bapak Ibu. Satu hasta itu sekian ini. Nah kalau satu hasta kira-kira setengah meter, berarti tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter. Sesok apa dulu dibangkitkan di yaumul kiamat podo 30 meter tingginya. Jadi sama rata, jadi ngerasa kabeh sengatan matahari yang hanya sejengkal di atas kepala. Semuanya merasakan. Rano sing cendek, rano sing dhuwur. Waduh, busal pati. Polane saiki sing cendek rasa minder. Sing dhuwur ya rasa umum. Gitu loh. Karena besok sama. Apa yang melindungi sengatan kepala kita? Masya Allah. Ini air wudhu. Air wudhu yang kita basuh. Saat kita membasuh kepala dengan air wudhu, ini besok akan berubah jadi tetesan-tetesan air yang melindungi sengatan sinar matahari yang sejengkal di atas kepala. Jun jenengan bayangke, nek ngantek wis dipundhut sampai meninggal dunia, kok babal pisan ramambu banyu wudhu, kira-kira sirahe mriko meletek napa sigar napa mboten? Ternyata Allah sudah ngasih bocoran lewat Nabi Muhammad. Wis dawuhna wudu Muhammad. Iki syaratnya, iki nganggo syarat nyindake salat, iki syaratnya wudu sing sempurna. Kuwi ternyata ben kabeh sesuk umat Nabi Muhammad termasuk jamaah Baitur Rahim selamat masuk surga. Amin. Coba bayangkan. Ini nasi dulur-dulur tak kandhani nanti ini. Ketang mulai ngundang juga agak pisang ini. Perdana Pak. Gen-gen kan mustahkan dari. Apalagi kalau panjang soal cerita. Bagaimana nanti kehidupan di alam barzakh? Alhamdulillah belum tahu nanti Bapak Ibu. Jadi saya hidup saya itu sudah pernah sampai alam barzakh, belum saya cerita. Bagaimana keadaan di sana di alam barzakh? Masya Allah. Mulai saya kisah dolele wong. Itu semuanya kan getun menyesal. Banyak yang di alam barzakh itu minta kembali, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan beriman kepadamu ya Allah. Aku akan beramal soleh yang selamanya aku tinggal. Boleh Allah jawab, bos. Seandainya aku kita urip ke menek sok, soalnya menungso. Ya. Seandainya kowe tak urip meneh, pasti kamu akan tetap terlena dengan kehidupan dunia. Maka kalau kita itu mau belajar menjadi yang lebih baik, ngaji, betul begitu. Makanya saya sudah terjadi kecelakaan itu. Jadi saya waktu itu ketabrak mobil slip, Pak, di Jalan Magelang. Mobil ini sisi timur siksa, gerimis-gerimis. Saya pakai motor dari selatan, dan saya di sisi barat. Lah kula batin. Wah, mobil kok nang sisi wetan.
Perahu mungkin tekan kini, gitu loh. Kalau Allah menghendaki, ternyata mobil yang tadinya siksak begini nih, akhirnya muter, puing, tekan pinggir pulau, pas di depan saya terus terhantam, kena sudutnya bingkai kaca yang depan. Waduh, bos, kepala saya langsung retak sendiri, retak. Ini makanya batuk saya ini agak dekok. Kalau mas ini bagus pak. Waktu saya, alhamdulillah. Jadi kalian kalau nih buatan dekok nih, baru nih biasanya agak dekok ini kan namanya retak. Tangan saya panas, kaki kanan saya lumpuh. Kaki itu makin hari makin kecil makin pendek. Yang kaki kanan. Makanya saya bisa pulih seperti sekarang ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya berjanji pada diri saya sendiri, hidup saya yang kedua ini saya harus lebih manfaat. Subhanallah. Terus akhirnya saya berdalam lagi ilmu sejak kecil. Saya di madrasah, dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, terus saya dari pendidikan guru agama PGA. Saya gali lagi. Ditambah lagi saya merapat kembali dengan guru saya. Guru saya adalah Syekh Ahmad Soibul Wafa Ajul Arifin, yang lebih dikenal dengan Abah Anom almarhum. Saya dibimbing beliau itu sejak 86 saya sudah dibimbing, ditalkin zikir oleh beliau. Akhirnya saya merapat lagi pada beliau. Abah, tolong saya Abah, berikan saya ilmu Abah. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Namun Abah itu memberikan ilmu, Masya Allah. Justru ketika beliau itu sudah wafat pun masih menjumpai saya. Salat mengimami sholat Jumat. Pada waktu Abah itu hadir di pengimaman. Saya langsung menangis setelah selesai sholat itu. Saya nangis, Abah, maafkan saya Abah. Apa yang harus saya kerjakan? Akhirnya saya putuskan malam itu juga saya langsung berangkat ziarah ke makam Abah. Sampai sana menjelang subuh sekitar jam 3-an. Sambil kita menunggu subuh, kita sholat, setelah subuh kita ziarah ke makamnya Abah. Saat ziarah itulah saya itu ditemui Abah lagi. Abah memberikan saya satu nasihat. Saya digandeng dibawa ke satu tempat, yang di situ tempat pertanian yang subur, padi, hijau, subur hijau, royo-royo, luas sekali. Saya tanya, iya naon Bang, maksudnya bahasa Sunda. Iya umat yang harus kamu rawat. Umatmu itu banyak, umatmu itu subur. Itu yang harus kamu pupuk, kamu rawat. Dimanapun engkau ketemu dengan umat, dimanapun engkau ketemu dengan jamaah, sentuh ia dengan ruhnya, tembuskan ke Rasulullah, tembuskan ke Allah. Kapas pengajian Isra Mi'raj ini, panjenengan semua saya ajak mengenang di mana baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruh yang pertama kali dicipta oleh Allah langsung dari tangan Allah sejak Allah belum ciptakan alam semesta. Maka wajar kalau Rasulullah itu menjadi makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang bisa nembus sampai Sidratul Muntaha, satu-satunya hanya Kanjeng Nabi. Tok. Yang lain nggak bisa. Malaikat aja hanya sampai batas Baitul Ma'mur, yaitu lapisan langit ke-7, di mana di situ ketemu Nabi Ibrahim. Itulah Bapak Ibu rahasianya. Lalu kita bersyukur Bapak Ibu, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah menjadi umat pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking cintanya Allah tidak akan mengabulkan, mengizinkan nabi-nabi yang lain untuk masuk surganya Allah sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dulu. Tapi Rasulullah lebih mementingkan umatnya. Tidak ya Allah,
Saya akan menunggu sampai umatku termasuk Baitur Rahim masuk semuanya ke dalam surga. Amin. Rasulullah menunggu, Rasulullah menanti, semua dikumpulkan dulu, ummati masuk dulu. Rasulullah menunggu. Itulah kecintaan Rasulullah pada kita. Kecintaan Rasulullah itu pada umatnya, termasuk kita, Masya Allah. Kita dicintai Rasulullah, bahkan dirindukan Rasulullah. Baru saja saya mendampingi Bu Siwi, Bu Maryanti, sama ibu dari Jawa sini. Masya Allah. Makanya tadi saya ngajak bolo-bolo ini. Ini adalah jamaah yang kemarin bareng umroh sama Bu Siwi. Ini santri-santri lansia kami di Pondok Pesantren Sabilun Najah. Kita bisa duduk di samping baginda Rasulullah ketika kita di Raudhah. Masya Allah, begitu dekat hati kita dengan Rasulullah. Dan supaya nanti kita dipanggil lebih cepat oleh Allah dan Rasulullah ketika di padang mahsyar. Ketika kita wudu sambil baca Bismillahi nurullah nur Muhammad, Bismillahi nurullah nur Muhammad 7 kali saat kita membasuh muka. Yang saya praktekkan begini caranya. Sekali sentuh yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk loro. Basuh lagi yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berapa? 4. Kurang 3 kan? Yang terakhir kita sempurnakan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan ketika kita nanti menyaksikan ada manusia di depan kita melewati Shiratal Mustaqim, tiba-tiba di depan kita lipat jatuh. Kita kira-kira di situ mundur nggak hati kita? Mundur kita. Lihat lagi orang berjalan, jatuh lagi terpleset, masuk neraka. Lewat lagi masuk neraka. Kita berharap, coba bayangkan kalau semua ini ada orang yang melintasi Shiratal Mustaqim, lalu di ujung sana berdiri dengan senyumnya baginda Nabiullah Muhammad SAW, lalu menyapa, menyebut nama kita. Allahu Akbar. Kok kenapa kita lebih dikenal oleh Kanjeng Nabi? Karena melihat pancaran wajah kita sempurna dari bekas wudhu kita. Apalagi kalau panjenengan mengamalkan sholawat, yang dengan sholawat ini kita akan diampuni dosanya sepanjang 80 tahun. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca pimpinan 80 kali di hari Jumat. Kenapa harus hari Jumat? Karena di saat hari Jumat yang penuh berkah, hari Jumat yang merupakan penghulu dari hari-hari selama 1 minggu, Allah turunkan malaikat untuk mencatat siapa umatnya Nabi Muhammad ini yang bersolawat. Lalu malaikat ini laporkan ke Kanjeng Nabi, ya Nabi, ini loh ada umatmu dari Baitur Rahim bersolawat kepadamu, namanya Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Disebut nama kita. Maka Rasulullah itu ngantongi nama kita sejak kita masih di dunia. Lalu Rasulullah mintakan pada Allah, ya Allah, ampunilah umatku yang spesial ini, ya Allah, yang selalu bersolawat kepadaku di hari Jumat. Karena aku mendapatkan laporan dari malaikat, kita akan selalu disebut oleh Rasulullah. Maka nggak kaget besok ketika di akhirat kok kita disebut nama kita. Hei, Fulana bin Fulan, kemari umatku kumpul di sini bersamaku.
Kita malah tanya, "Lho jenengan ku sinten?" Lho bukannya kau ini setiap hari Jumat mendoakanku? Bagaimana dengan apa kami berdoa kepadamu? Loh kamu kan selalu bersolawat untukku. Loh berarti kau ini Nabi Muhammad? Iya, ini aku Nabi Muhammad. Tok. Orang bergerak lu. Coba bayangkan. Justru Rasulullah lebih kenal kita daripada kita mengenal beliau. Allahu Akbar. Ini rasa dulu akan dari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi berkahnya sholat yang diperintahkan. Yang semula sholat ini hanya diperintahkan untuk para nabi. Ternyata giliran sampai pada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, Allah ridho, Allah senang, Allah ikhlas jika perintah sholat ini diperuntukkan umatnya Nabi Muhammad ingkang ateges awake dhewe dipandang layak oleh Allah untuk mendapatkan predikat sejajar dengan para nabi dulu yang diperintahkan untuk sholat. Alhamdulillah. Ini dulu perintah sholat ini sudah akan diberikan pada umatnya Nabi Musa. Ini umatnya Nabi Musa dasar Bani Israil. Itu suka protes, ngenyang, menyanggah, ngeyel, maido. Itu orang tukang ngeyel, tukang menyanggah, tukang maido. Ketularan umatnya Nabi Musa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi Musa itu getun. Kenapa dulu nggak umatku itu nggak mau menerima perintah sholat yang begitu besar manfaatnya? Kembali semuanya untuk untuk umat yang melakukan sholat. Masalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah itu menciptakan Jibril alaihissalam, ini dolim ini susunya kapan dulu? Ini pilih juga ini. Gue tak terus ya sih. Wah jadi lagi ya. Ada bersuara dari. Seperti ini Ustadz Pia ini, masya Allah. Tunai sakinah mawaddah warahmah. Warilah zakat rezeki. Waris tentu maju. Istiqomah ibadah. Insyaallah. Panjenengan ampun meri dene nglajengi cucu. Wah, spesial tenan ini. Wah. Requestnya ternyata dipenuhi Pak Ketua. Alhamdulillah. Dan ampun meri nggih. Saya nyusun kula dhewe lho Pak. Jenengan cekap teh nggih. Alhamdulillah. Rumah sana mungkin mau kira kelak. Jadi manfaatnya sholat. Tadi wudhu ya. Sekarang sholat. Sholat yang sedianya dulu hanya diperintahkan untuk para nabi, spesial diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata semua fadilah sholat itu kembali untuk umat ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Innani anallahu la ilaha illa anna wa'budni waqimus sholah li dzikri. Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak disembah selain aku, kata Allah. Wa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Waqimis sholah li dzikri. Gitu ceritanya Gusti Allah ketika ngomong. Niki beda karo salate malaikat Bapak Ibu. Rikala Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Jibril alaihissalam, yo saya kula bola-bali ngateki ben sing nyoting bingung. Arek nyoting nek nganggo standar ngono ora pindah-pindah yo terus ilang kowe ta. Harus ngikuti gerakan saya.
Rikala Allah ciptakan Jibril alaihissalam. Jadi Allah itu ciptakan malaikat yang sering kita sebut malaikat ikal muqarrabin itu cacai papat. Mbarepe jenenge Israfil. Tugasnya Israfil napa? Napa Bu? Meniup sangkakala. Betul trompet. Sangkakala yang dibuat oleh Allah itu dari nur cahaya. Ya, dari nur atau cahaya. Nek trompet ten mriki biasane bolongannya mung siji, betul? Trompet Israfil itu bolongannya 12 sejumlah huruf yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Termasuk juga sejumlah huruf yang ada dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi 12. Bolongannya trompet sangkakalane Israfil itu juga 12. Masing-masing bolongan itu luasnya seluas langit dan bumi. Sak bolongan niku seluas langit dan bumi. Sak bolongan. Nek ping 12 berarti luasnya bolongan niku ping 12 dari luasnya langit dan bumi ini 12 kali lipat. Niku bolongannya. Berarti trompetnya sak pinten. Nek trompet itu mau gede banget berarti Israfil sing niup trompet sak pinten. Nek sing nyipta Israfil gedene semua tenan njur sing nyipta Allah itu jok gedene sepinten. Gak terbayang. Kowe dadi menungso pisane kemlinti. Ya wi kon salat ra salat. Dawi kon poso ra poso. Dawi kon zikir ra zikir. Dawi kon sholawat ra sholawat. Menungso pisan kemriki. Selentik malaikat seneng gedene semono ya men kontalan. Coba. Niku Israfil. Israfil gedene semono. Bayangkan. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, arusnya Allah yang ketika tadi di Sidratul Muntaha itu, arusnya Allah itu disangga 350.000 pilar, 350.000 cagak kaya ngeten iki. Itu untuk menyangga arusnya Allah. Ini sedawa ora Mas? Kabeh. Aku selalu seneng mayang-mayang. Soalnya mau detak isi ngantuk. Waduh kita getak duduk melek. 350.000 pilar. Masing-masing jaraknya cagak niki Bapak Ibu. Penyangga arusnya Allah ini kalau kita mau menghitung cagak dari cagak yang satu ke cagak yang lain jaraknya 300 tahun perjalanan. Jadi nanti melaku 300 tahun saka cagak pertama niki. Melaku 300 tahun niku agak ketemu cagak siji meneh. Melaku 300 tahun meneh agak ketemu cagak siji meneh. Melaku 300 tahun agak ketemu cagak siji meneh. Moko ping 350.000 cagak. Berarti cuma harusnya Allah kudu sapiro. Nek porsine harusnya Allah kekuasaannya Maha segitu njuk sing lenggah ki sapiro coba. Pikiran sok. Saya manusia ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dikasih bocoran langsung kabar berita dari langit itu sudah dibocorkan sampai ke kita sehingga kita diperintahkan untuk menjalani syariat Islam. Niku kersane Gusti Allah ben selamat donya, selamat akhirat, betul? Itu kersane Gusti Allah. Mula jahanam tadi itu dendam banget. Rikala weruh umat Nabi Muhammad kok dikon istilah melaksanakan risalah syariat Islam kok ra gelem. Niku jahanam itu sangat-sangat dendam benci nek wae. Coba. Jadi ketika Jibril itu dicipta, niku mau Israfil.
Terus jarak 500 tahun nyipto Mikail. Mikail tugasnya nopo? Membagi rezeki kan? Nah, terus mengke jarak 500 tahun lagi niki nyipto Jibril alaihissalam. Sing tugasnya nopo? Menyampaikan wahyu. Niku sing kita pahami. Kalau kita sudah ngaji lebih dalam lagi, niku ternyata tugasnya Jibril niku rame menyampaikan wahyu. Ada 4 tugas lagi yang langsung bersentuhan dengan umatnya Nabi Muhammad termasuk kita. Ning nek niki kula terangke sakniki, niki mesti waktune kelongeng. Jadi niki apike kula terangke sonek dundang meneh. Episode bersambung ceritanya. Bersambung nek dene orang ngundang meneh ya mutul tekan semente. Nek garap-karepe ya arep sambung apa ora lho. Ya itu lho. Maksudnya ngono. Nek arep ming pedho tekan semene ya wis. Sesuk rasa ngundang meneh. Ning nek arep sambung ben saya paham. Lha gitu lho. Kuwi iki mesti ana maksud Gusti Allah niku. Israfil yo tugasé ora mung niup trompet tok nang ngenteni tekan dina kiamat nek keju. Keju ming nyekel trompet kene ta. Lah yakin lho. Enggak. Israfil juga punya tugas yang lain. Mikael apa mengedom rezeki tok? Tidak. Mikael juga punya tugas yang lain. Jibril apa menyampaikan wahyu tok? Orang. Punya tugas yang lain, paling tidak 4 tugas yang diberikan diembankan karena saking cintanya Allah pada umat Nabi Muhammad termasuk Baitur Rahim ini. Amin. Menang baik dong pun. Samita. Menang baik. Karena saking cintanya Allah pada umat Nabi Muhammad termasuk jamaah Baitur Rahim ini. Amin. Maka Allah tugaskan Jibril, cukup pada umat Muhammad ini dengan 4 perkara yang aku tugaskan kepadamu. Cerita nih. Ini kan nek kula terang kisah ini kan tongeng. Itu masalahnya. Kok ndak iki ra rampung. Gitu loh, Isra Mi'raj ra rampung. Gitu. Jadi iki kira-kira sesuk kan ngundang nek ora Pak Ketua. Yo tak tawake sisan iki lho. Wong kula nek ning iki teng Karangjati karo teng Tempuhan ayo cecak ning kula tuku lilen kono. Gitu. Jadi pondok pesantren kami itu ada di Kulon Lemah Dadi, Pak. Jadi kami masuk Sleman, jadi Sleman paling ujung. Ya, di perbatasan. Jadi monggo kalau ada yang mau rupiah misalnya itu di setiap malam Rabu kami zikir khotam itu sekaligus saya transfer kepada jamaah yang hadir. Jadi kalau energinya saya transfer, saya mulai ditandai dengan ada sing watu-watu ini berarti ada gejala, itu ada gangguan goib yang ada dalam tubuhnya. Dan kelihatan harus mulai pakai zikir. Nah, ini gejala. Makanya bar niku wonten orang paling tidak sendawa. Ini berarti ini yang sini itu keluar. Kok misalnya perlu harus saya dekati tak dumo. Dumo itu biasanya agak jempling. Jemplingnya pripun? Biasanya terus muntah. Nah pas muntah itu semua energi kotor yang ada dalam tubuh keluar. Mulai zikir enteng rasanya. Apa nanti dipethuk kayak batu dia ini enteng banget dia ini. Ya. Jadi kami sedang malam Rabu Bapak Ibu terbuka untuk siapa saja. Monggo. Kalau mau hadir, ya misalnya dari Baitur Rahim ini 5 orang, 10 orang silakan. Kami terbuka untuk siapapun. Jamnya dimulai dari jamaah sholat isya. Jadi jamaah sholat isya langsung kita sholat ba'da isya, terus zikir harian, terus nanti sholat lidhotil balak. Nah, diawali dengan sholat tolak balak. Setelah sholat tolak balak, saya biasanya membacakan hajat. Hajatnya yang malam itu yang berkenan jadi sahibul hajat siapa? Minimalnya kalau ngaston mau seneng. Nanti terus kita doakan
Termasuk misalnya ada saudara-saudaranya, leluhurnya yang sudah meninggal, kita doakan di sini. Kalau tehnya kita sudah sediakan lah, di pondok sudah siap. Jadi minimal Sohibul Hajat itu biasanya menyediakan snack. Itu bisa berkelompok Bu. Misalnya kalau satu keberatan, ya, ayo adik wong loro yuk. Nah, snack gitu. Kami terbuka untuk siapa saja. Misalnya menghendaki bisa lewat WA dulu. Pak, saya ingin besok gini-gini. Saya mau ngisi tanggal sekian, boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kita doakan hajatnya di situ. Habis itu baru zikir khotam namanya. Zikir khotam dari guru kami, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Jumakriti. Yaitu semuanya saya transfer pada jamaah yang hadir. Jadi jamaah itu yang ada gangguan kan sudah kelihatan sebenarnya. Ngeten iki sing wonten gangguan niku mesti ketok. Wah, anggere wong sing sengit karo aku berarti ono gangguan. Karena sing sengit mboten iki kira. Oh, berarti resik kabeh. Berarti resik kabeh. Masya Allah. Kembali ke sini Bu. Jadi sholatnya Jibril itu ketika dia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 600 sayap Jibril itu. Kalau sayapnya dibentangkan itu akan menaungi ufuk timur dan ufuk barat. Digarking ini, cuacanya 600 sayap. Begitu dia takjub dengan wujudnya sendiri, Jibril itu langsung dengan penuh rasa syukur sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Saben rakaate Jibril itu makan waktu 20.000 tahun sak rakaat. 20.000 tahun sak rakaat. Nek awake dhewe mesti gendang. 20.000 tahun khusyuk Jibril itu. Tuh nek sholat 2 rakaat berarti berapa lamanya? 40.000 tahun sholat. Nek rampung sholat, Gusti Allah baru Jibril. Aku tahu kalau sholat ini tadi bagus. Khusyuk sholat yang terbaik dari itu. Tapi ketahuilah oleh Jibril bahwa nanti di akhir zaman aku akan mengutus satu nabi yang namanya Muhammad, dan aku lebih cinta sholatnya umat Muhammad ketimbang sholatku ini mau. Tuh, sebabnya pripun? Nah, aku rak wis ngendika Jibril. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Mulai yang ana umat Muhammad sing manut tak dawuhi sholat kok terus nindakake sholat. Mula aku bakal paring pitulungan Jibril. Saora-orane dhewe iku tak angkat dosa-dosane. Sing do belum sholat tak angkat dosane. Dosa saben dina sak okehe kowe ngomong bakal tak angkat, tak gugurke. Maka Allah perintahkan Rasulullah ketika Mi'raj mendapatkan perintah anugerah, perintah sholat diperuntukkan umatnya Nabi Muhammad. Tak dawuhi umatmu sholat wahai Muhammad, karena aku terus karena umatmu sing tak seneng-seneng, sing tak mulyake ora ming seliramu dhewe. Sebagai nabi yang paling tercinta, sebagai nabi yang paling aku muliakan, tapi umatmu pun Muhammad akan aku muliakan dengan apa? Dengan derajat yang tinggi sehingga pantas untuk menerima perintah sholat. Kamu kok bareng sholat, Gusti Allah mirsani setiap mukmin ini sholat dia langsung menghadap kiblat. Ya kan? Misalnya tak usolli auto tuhri arba'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kita sholat menghadap kiblat dengan sepenuh hati, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Gusti Allah langsung duduti dosane wong sing sholat iki wong. Diduduti. Salahke yang pundak. Duduti, duduti. Wong ora cukup tunggale nek Indonesia. Duduti. Terus Gusti Allah dawuh teng surat Al-Hajj ayat 77. Gusti Allah ngendika ngeten iki. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dengan surasipun, woi orang-orang yang beriman.
jawab ning loro iki sing meneng Joiman lho rek. Joiman mboten Bu. Wis agama ijo-ijo niku. Woi, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, sadar dengan ini. Ini mau do meneng lagi do apa? Ngantuk. Wah, berarti niki pun cukup sematan mawon nggih. Ora pun ngantuk nggih. Pripun? Hah? Bojone ngantuk. Mau Pak, sakniki pun tangi. Masya Allah bersani. Ya ayyuhalladzina amanu kau wahai wong kang beriman. Ruku sira kabeh. Terus kita ruku. Allahu Akbar ruku. Ketika kita ruku dengan sempurna, kula tak takon, kira-kira dosa sing teng pundak niku goblok napa mboten? Goblok. Terpok. Dereng rampung bas dulu lan sujud sira kabeh sendika ya Allah sujud Allahu Akbar sujud. Posisi kepala kita ini ada di lantai yang paling dasar sementara bokongnya awake dhewe iki luwih dhuwur. Kira-kira dosa sing teng sirah wau glundung napa mboten? Glundung. Mula ciri khasnya Bapak Ibu, wong rampung sholat niku mesti langsung atine plong. Nggih mboten? Seneng, ayem, kaya ora duwe beban, betul? Karena baru saja dosanya digugurkan sama Allah, gugurkan oleh sholat itu. Ning bocah-bocah itu bar sholat ngene meneh. Ora ono kabar iki ceritane seru kabar terus takon kabar munggu ngono iku kok sing ngono mantep kurung ono apa kabar saiki ora coba lagi ngene apa piye apa tak undi ora minggu tok aja malah tambah gundune Nego salah besok dosa-dosa sing kaya saka lisan, saka telinga, saka mata, kemudian dari kaki, tangan, perbuatan semua. Panggil lagi di sholat asar. Allahu Akbar, panggil. Sholat neh, gitu. Gugur, plong meneh atine, gitu. Kok kata itu bersalat asar nanti saya berbocah ya ini dong 2 bulan puasa yang terus 4 bulan biayangan orang bulan kemudian apa maksudnya 4 bulan anak yang mulai tekok bos langsung tekok di kayak aku sebenarnya saya coba kalau orang ngomong rugi Boten. Boten apa boten? Lho kira kompak ini muni boten kok kene wonten. Oh. Terus mau muni sing telat bojone ya ta. Ndi? Wae kae mulih tekan rumah. Terus ditahan nek busuk jalur aku telat turun gare nongeng ning dalan mau panas banget piye ora iki kene iso ndung leren saya ini ndung leren tetangga tuh ning loro kok kaget dan alamat gede itu bukan ngecok mau mana pegang panas terus sama dan minum anuan sesuai mana demi tunggu sudah itu jadi itu kayak bocok bilas kan rasa itu tuh kuku cuma aku bilang benar esok aku tuh sarapan
nggak seneng sarapan suara. Saya ora. Saya terus kuru-kuru. Lho lanang-lanang lemu-lemu ini. Ini kok kayak wong ndablek. Termasuk sing ngomong maksudnya. Masa nesu, ini pengajian itu nesu. Bojo, anu gue karo ketuane masak bundangnya ini. Jadi itu Bapak Ibu. Maknanya sholat itu ternyata untuk menggugurkan dosa. Dosa harian kita itu semuanya dihapus. Mulai yang sesuatu tengah akhirat, teng yaumul mizan. Kok misalnya itu nanti ditimbang kok sholat itu wis apik, mulut dianggap amalan lainnya itu sudah bagus. Mergane nopo? Nalari. Dosa kok bedino wis digugurke ning donya iki nek wis gugur kabeh entek iki yo ning akhirat iki ora sing ditimbang apa? Ora perlu. Kalau langsung gake, baik Ibrahim, lebu swarga, sedikit ya Allah. Amin. Karepmu serangan ini yo karepmu. Kalau Gusti Allah itu adil, Bapak Ibu. Gusti Allah adil. Sesuk ditangeke dedek piadeke padha 30 meter tingginya. Umurnya setara dengan Nabi Isa ketika dinaikkan ke langit. Umur 33 tahun. Umur 33 tahun zaman Nabi Isa itu sebuah perkasa sejoko kaya kula niki. Kula sesuk niku gagah digdaya perkasa mandiri. Jadi begitu diundang pulang. Kalau ya Allah, lebu swarga, nggih. Soalnya mereka. Joko lebu swarga, nggih, mereka. Coba nek terus ditangeke durete apa anane? Mesake sing tuwek-tuwek to. Anu masane tuwek niku saya rasa ora. Aja gua sing kena budak. Kurang coba jenenge sama. Angga. Lalu Allah lebu swarga, nggih. Mereka kok angga sing nom, atine nom lho, Mas. Sing atine tuwa. Suto, umurnya 30. Suto, ya Allah, wah bus warga, bus warga kok kahanannya kayak gini. Ini kira-kira disalin kalau sing nom. Salin, yes, bukan apa sing kita. Wah, gak kuat sih. Sing sepuh-sepuh mesake penak mati enom ora. Ora pengen ta? Loh, karena memang syaratnya mlebu swarga niku kudu mati sik, Bapak Ibu. Alhamdulillah kula riyen pun tekan alam barzah niku pun bagi meneh. Tekan mriko kula ditakoni. Sapa jenengmu? Joko ngono. Kuwi iki daftar iki. Kurang masuk. Mau golek ngene dilek jenengmu ngono. Sing ana Joko liyane. Ini Joko liyane makan ora iki. Lah terus pripun? Ana Bali sik. Bali ngono. Kan gono dulur-dulur kabeh. Umat Islam kan gak orang kabeh, termasuk Batu Rohim. Kuwi kelinge ngono kuwi. Ya. Kelinge kon ngandani Baitur Rohim. Ini karena Baitur Rohim itu lek ngundang lagi saiki. Mulane lek ngomong lagi saiki. Lek kenal lagi saiki Pak. Paham lagi? Ora ngundang wingi-wingi ngono. Ya, biasanya ini sudah selesai. Sudah. Saya ini sudah mau semua ya, sudah.
Soalnya mulai wis jam 9. Biasanya kula niku nek ngaji ya elek-eleke loro setengah jam. Cocok. Jadi niki agek sak jam lewat 7 menit. Sesuwe. Lah sing ngantuk ya kowe arep saresik ra apa-apa. Wis penak-penak wae. Kula pokoke nek jenenge wong nyuwun sen pokoke wis entuk pojokan. Pojokan nyerene demes. Nyerene ya demes. Nek arep sare ya ora apa-apa. Wis penak. Lah demak lur ngono iki. Iki nek ganjarane padha. Ning rezekine ilmu beda. Dadi tinggal lur pedhot. Jadi lur meneh pedhot lur. Iki nek pedhot iki dawa banget. Tekan omah takoni mau pengajian kok Bu Ambuh peteng bulanku. Lha ngaji kok peteng aku turu. Iku jane wong turu. Iki yo iki mau nuwun sewu Bapak Ibu. Sing jenenge wong ngaji niku ora dienggo golek napa siraman rohani. Nek entuk siraman rohani nak terus biasanya terus ayem gitu. Nek ayem niku saya suwe uripe saya semeleh, betul? Wah, ciri-cirine wong semeleh iki salah satunya iso turu sak gon-gon. Iki wong semeleh tenan. Wong semeleh tenan. Waduh, wong ustaz karep Allah apa wae aku wae. Sing tenan. Kok jenenge wong ora duwe masalah. Ora duwe problem niku ngoten iki. Wes kono Pak. Buya merdeka. Iso-iso pengajian kita yang pakai teori ini gua hafal, komen ini gua hafal. Bapak itu peristiwa rohnya itu keluar. Ketuanya pakai teori selonjor. Ini rohnya yang jebol rohnya ngedal. Tekan pasar nitek. Ngenyang pitik. Bosan doyak kok edan. Wah, kurung-kurung kotos-kotos jebol do iki agak planyor ora edan. Awake nang kene iki terus medal balik ke pasar iki. Wah, pemaksa ame wong mulang kak salat kudu blandang. Coba Bapak. Jadi sholat kita itu Masya Allah niku gugur dosa. Sholat asar gugur, sholat maghrib gugur, sholat isya gugur, tekan subuh gugur. Coba nek ngendi napa awake dhewe gugur dosane niku rak cara nyuwun sewu wadah ala kebak-kebak. Dadi ora ono dosane. Niku maksude sholat niku ngoten niku Bapak Ibu. Mula Nabi itu dijamin maksum. Karena mereka itu sekali diangkat jadi Nabi, Rasul langsung perintah sholat wajib. Nah kita ini baru setelah Rasulullah Mi'raj baru mendapatkan perintah. Kita jauh awal-awal dulu kiblatnya Rasulullah itu di Masjidil Aqsa. Rasulullah selalu berpikir, apa cocok? Kiblatnya kan Masjidil Aqsa Palestina. Moga Gusti Allah itu kan punya tempat yang tidak kalah barokah. Padahal Mekah. Di situ ada bangunan sejak Nabi Adam wis ono. Ibrahim membangun. Saat itu sudah dikunjungi orang-orang berhaji dari mana-mana penjuru Arab. Kenapa kok kita disuruh kiblatnya ke Masjidil Aqsa, enggak di Masjidil Haram? Agar rampung sholat, ngengen mudoroso. Ternyata saat memandang langit diperhatikan sama Allah. Lalu dijawab oleh Allah di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah Allah memerintahkan, mulai saat ini aku menjawab kegundahanmu ketika engkau mengadakan ke langit, memikirkan soal arah kiblat itu. Maka mulai sekarang aku putuskan kiblat untuk kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia adalah Masjidil Haram. Kamu ke Rasulullah itu waktu itu baru ngimami sholat duhur. Ya,
itu di sholat di Masjid Keluarga Bani Salamah. Sholat zuhur imami rokaat pertama, kedua Rasulullah sing marek ngalor. Jadi ini nek saking Madinah, Masjidil Aqsa niku ngalor. Jadi Rasulullah nek sholat madhep ngalor terus Madinah. Nah pas ngimami niku wau. Niki terus dua rakaat terus at-tahiyat awal. Pas at-tahiyat awal ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu tadi. Mulai saat ini Allah menjawab sudah. Bahwa kiblat kaum muslimin itu sekarang Masjidil Haram. Maka Rasulullah ketika rakaat ketiga dan keempat balik menghadap ke Masjidil Haram. Maka lah jamaah makmumnya harus ngerti nek Rasulullah ngono ki mesti ana dawuh, ana langsung minggirine ora mlaku. Kan taune ning kono, makne kan Rasulullah menghadap sana kan. Makmumnya kan ning kidul, nggih mboten? Iki nek makmumnya ras minggir ayo dadi depan-depan. Gitu loh. Ya Rasulullah terus minggir ngeten niki jamaah pun ngerti terus do minggir teng gurine imam, ora malah salat pisane ning ngarep imam. Kowe ujug nyalon coba. Wah, ge salat pisanan kuwi ning ngarep imam. Mati maksudnya. Ini terus makmum ke sana, sudah tahu. Rasulullah kemudian rakaat 3 dan keempat ngimami madhep ngidul Masjidil Haram. Sampai sekarang masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Maka Rasulullah pun mendapatkan gelar ya Imam Qiblatain. Kan gitu kan lagunya, shalawatnya. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam Qiblatain. Sejarah ini disebut ya Imam Qiblatain, imam dua arah kiblat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ternyata penuh berkah. Jadi umat Islam ini penuh berkah. Walaupun ngaji sampai jam 10 seperempat ora krasa. Karena ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khusyuk tawadhu, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasulullah. Hingga nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Pun paham? Rampung guys, paham. Cari wes. Dengan bu guru guys. Paham anak-anak? Paham. Ya wes rampung. Karena es paham bisa diterangnya apa nek. Lanjutannya ya semudah. Masa ya tak terus saiki. Sosok malah Ustadz yang lebih neraka celaka. Sesungguhnya Pak Boy udah dipercaya celaka. Pulang dalam kamu apa gawamu nang donya? Pulang pegawai neraka. Pak, pulang itu pegawai pelayan masyarakat. Kok pulang kan lebih neraka, pulang biar jadi pegawai sok korupsi. Korupsi lebih neraka. Terus nomor 1 juga, pulang. Lalu ya kok, apa gawe nang donya? Pengusaha.
Neraka, bu, aku nonton neraka, mau pergi dari kongsi sok ngaku sih. Barangmu elek, gue muni apa ya? Ada judul pembelimu kapusan. Mama telu tidak jono. Wah, bos, semangat mas. Lalu ya Allah, wah, apa gayamu neng dunia, Ustaz? Neraka, bukakan kok. Lu niku Ustaz kok kan mlebu neraka. Oh, soalnya aku biar ngisi pengajian sok kesuwen. Lagi jamu udah sampai ke bekah beku buat ngerti. Neraka, itu barang penata. Oh, semua itu, semua papa dulu. Pulang, dalam ya Allah. Bos mati-mati. Apa? Kewan mana dulu? Pulau namun supir bis ya Allah. Loh, lebu swarga. Loh, lah kalau nih supir bis orang apa? Sebabnya pripun? Soalnya kan biar gak nyopir bis neng donya marake penumpang udah kelingan kabeh karo. Soalnya kan nyopir ngapur. Lah nyopir ngapur pun cuma numpang penumpang astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, kula nyuwun selamat ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bis kelingan Gusti Allah. Jebul supire mlebu swarga coba. Kula nek nyopir do ngapura ya. Oke yo. Jebul sak bis kelingan Gusti Allah kabeh. Kowe HP ini daripada pengajian disebut Yesus Allah ini si kesuwen yang melayu raja terus kayak pengajian apa kayak macam justru masa sudah meneng sini tanpa ustaz justru tak ngomong ngarep Tuhan berarti HP ini pengajian lu ampun suwi-suwi saya udah besemut kok seneng-seneng ceria terus aku ditarik ya selamat nih. Kesimpulannya, berkat Isra Mi'raj ini ternyata Allah menyempurnakan nikmat untuk kita semua. Satu, kita mendapatkan perintah sholat. Itu karena Allah memandang kita layak diangkat derajatnya setara dengan para nabi, sehingga kita diberikan perintah sholat. Lalu yang kedua, sholat adalah dalam rangka untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa umat manusia, umat mukmin muslim yang melaksanakan sholat. Yang ketiga, sholat akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, sholat adalah melambangkan bahwa kita ini muslim yang senantiasa menjaga tiang-tiang agama. As-sholatu imaduddin. Betul? Nah, lalu yang kelima, sholat adalah menjamin kita semua untuk memasuki surganya Allah tanpa hisab. Amin. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu khamsakum wa zakku amwalakum wa summu sahrakum wa hajjul baiti rabbikum." Yen ana wong mukmin dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu menyempurnakan dengan 4 perkara ini, salat, zakat, puasa, hijul baiti, baik itu dengan haji maupun umrah, maka Rasulullah ngendika, "Tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab." Wong sing wis nindakake 4 perkara kuwi, salat, zakat, puasa, naik haji atau umrah, ini akan memasuki surganya Allah tanpa hisab. Amin. Amin. Subhanallah. Malam hari ini buat mudah-mudahan ada manfaat. Jadi dahulu ini tambah ilmu nama buatan jenengan. Kalau orang ini yang enggak. Anjani. Busi iki ya lagi pirsa saiki kuwi nek aku isi pengajian wong adate katene ning nyanyi.
Sambil nyanyi. Pak Ustadz Joko nyanyi. Baru kali ini tuh Bu, ketika saya pengajian, yo ini nek pengajian. Yo nek lagi manasik ae beda, lek gagel ra kaya ngene iki. Karena aku ini biar nyas nanti kancane Sule. Ketularan. Ayo, lho ya Mas Andi. Rasa ngerti banget tuh. Pun paham ya? Cukup. Gak salah ngomongin. Setengah 11 kurang 5. Sing sisanya kita gunakan untuk doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang jadi amal ibadah kita semua. Amin. Rabuh panjenengan di majelis taklim malam hari. Amin. Liridillah wa bisyafa'ati Rasulullah wa lihajati maqbulah wa thumma ila hajati jamil jama'ati fi hadal majlisil karim jamaah Masjid Baitur Rahim. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat ala hadihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ja'alna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa thumma ila hajati jamil jami'ati fi hadha majlisil karim jamaah Masjid Baitur Rahim bi barakatil du'a. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyampaikan hajat. Maka sampaikanlah hajat-hajat kami. Terlebih hajat kami untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengajian peringatan Isra dan Mi'raj malam hari ini ya Allah. Semoga Engkau penuhi segala hajat-hajat kami. Terlebih jadikanlah kami adalah insan yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti Engkau kumpulkan ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama beliau di akhirat nanti, di surga nanti ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha mencukupkan segala hajat, mencukupkan segala kebutuhan. Maka cukupkanlah segala kebutuhan kami, kebutuhan untuk sarana ibadah kami, baik kebutuhan yang saat ini sedang kami laksanakan dan sedang berjalan, maupun kebutuhan yang sedang dalam perencanaan. Ya Allah, Engkau tutuplah segala kekurangan-kekurangan kami. Bahkan Engkau tutup aib-aib kami. Engkau tutup aib kami sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya dafi al-baniya. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha menolak segala macam bala. Maka jauhkanlah segala bala dan mara bahaya dari diri kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan perlindungan-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan segala macam pertolongan-Mu ya Allah, yang menyelamatkan hidup kami, hidup di dunia ini maupun hidup kami di akhirat nanti. Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha mengangkat derajat. Maka angkatlah derajat kami di sisi-Mu ya Allah, dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa ya Allah, hamba-hamba yang beriman ya Allah, hamba-hamba yang senantiasa memperjuangkan dan memeluk agama Islam dan menegakkan Islam ini dengan sholat, rukuk dan sujud kami ya Allah, dengan tilawah kami ya Allah, dengan sholawat kami ya Allah, dan dengan risalah-risalah kami yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kami ya Allah, dan segala macam kebaikan yang telah kami lakukan. Allahumma ya syafiyal amrad. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Maka angkatlah segala macam penyakit yang ada dalam diri kami, di antara saudara kami, keluarga kami, jemaah kami, Allah. Engkau angkat penyakit-penyakit, baik penyakit yang ada di dalam hati maupun penyakit yang ada di dalam jasmani ya Allah. Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau sembuhkan ya Allah. Allahumma yang mujibat da'wat. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan. Maka
kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah kami insan yang istiqomah ya Allah di dalam memeluk agama Islam kami. Dan jadikanlah kami adalah insan-insan yang senantiasa Engkau selamatkan dengan jaminan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihanilah kami, sayangilah kami ya Allah dengan segenap keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan pilihan. Jadikanlah kami insan-insan yang dapat menyempurnakan iman dan Islam kami ya Allah. Berikanlah kami nanti akhir yang husnul khatimah ya Allah. Amin Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla mautina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian ya dapat saya sampaikan. Barangkali dalam saya menyampaikan pelajaran pada malam hari ini adalah hal-hal yang kurang berkenan, terlebih kekurang sopanan saya di dalam menyapa, di dalam kami menyampaikan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud kumawantun dengan soal panjang sedoyo anak ini semuanya dimaksudkan supaya kita lebih akrab, kita lebih familiar, kita lebih gampang menerima pelajaran. Ini kau wonten ingkang sakit hati mboten? Ya, alhamdulillah mboten wonten ingkang gerah ing manah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita lagi untuk bersilaturahmi. Dan kami membuka kesempatan barangkali Bapak Ibu yang berkenan mewaramuh di pondok kami, silakan. Kami santri kami lansia, antara lain ada Bu Sari, ada Mbah Madi, itu temannya kenalannya Bu Siwi, ya. Terus ada Mbak Tugia, ada Mbah Wagiem, ada Mbak Diana. Sinten malih iki? Sari. Ya. Angge pun Bu Sari. Pun kula absen kabeh. Ya itulah. Yang sebelah sana yang belum. Yang sana itu Mbah Mariati nek kae. Sampingnya Mbah Mariati itu adalah istri saya. Ya Bu Buri, itu ya mendampingi saya dalam mengasuh simbah-simbah dan berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti tetap diberikan istiqomah, kami bisa bersama-sama masuk surga Allah. Amin. Berkat doa panjenengan sedaya kita rasa gaya dengan Ustaz mesti mlebu swarga. Ya nek entuk dongane jamaah kabeh ya tanda tanya kita. Tanda tanya. Ustaz sing disengiti ya kita mudah-mudahan doa panjenengan semua untuk kami di Pondok Pesantren Satu Najat senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.